Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-sawab wa jannibna az-zalal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah wal akhwat? Insyaallah kullukum bi khair. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang ilmu nahwu dengan memakai kitab Al-Ajurumiyah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita hadiahkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada muallif kitab Al-Ajurumiyah. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan berkahnya. Al-Fatihah. Selanjutnya di halaman 5 kemarin kalian sudah memaknai kan tentang pembahasan kalam, yang anwa'ul kalami, macam-macam kalam. Al-kalamu yang dinamakan kalam huwa yaitu al-lafzu al-murakkab al-mufidu bil wad'i. Ini sudah kalian maknain dan sudah ada penjelasannya juga, dan sudah kalian salin di sampul kitab kalian sendiri juga, bahwasanya kalam menurut ahli nahwu itu adalah lafadz. Lafadz itu suara yang mengandung huruf hijaiyah, mau nggak mau ya berbahasa Arab, suara bahasa Arab gitu loh, yang mempunyai faedah, itu namanya itu kalam gitu. Ada orang ngomong dengan bahasa Arab, ya, itu disebut kalam kalau itu memang berfaedah, tersusun-susun dari 2 kalimat atau lebih, kan disengaja gitu. Nah sekarang nih misalnya ada orang yang berkata koma zaidun, koma berdiri, zaidun zaid. Kok koma zaidun Ustadz? Ya udah ya, yang lain aja yang lebih mudah lah kalian pas ketika di MTS atau SMP atau di kelas sebelumnya lah. Zahaba zaidun ilal masjidi, itu kan udah kalam. Zahaba pergi, zaidun zaid ilal masjidi ke masjid, itu sudah kalam, itu udah lebih dari 2 kalimat. Orang ya udah paham, udah berfaedah, yang ngucapin sadar, udah bahasa Arab juga gitu. Nah sekarang zahaba itu kalimah apa gitu, kata apa zahaba itu? Zaidun itu kata apa? Ilal masjid itu kata apa? Ada berapa kata di situ? Nah, itulah sekarang bagiannya sekarang. Kalau zahaba zaidun ilal masjid itu kan keseluruhan kalam. Lah bagian-bagian kalam itu siapa aja? Makanya di sini wa aqsamuhu, ayo siapkan kitabnya. Wa aqsamuhu, qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa aqsamuhu, adapun macam-macam bagian kalam. Adapun macam-macam bagian kalam yang saya garis bawah ini ya. Salah satun ada 3. Ismun yang pertama kalimah isim. Ingat, kalimah yang saya ucapkan ini berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Makanya saya ngucapinnya kalimah, bukan kalimat ya. Ismun 1 kalimah isim, wa fi'lun dan 2 kalimah fi'il, wa harfun dan 3 kalimah huruf. Udah SMA ya maknanya lebih cepat lah daripada MTS ya.
Harus dibiasakan. Ja'a yang datang lima'nan dengan makna. Zahaba Zaidun ilal masjidi yang saya katakan tadi. Itu tidak akan terlepas kata-kata yang berbentuk kalam tadi tidak akan terlepas dari 3 macam. Kalau enggak isim, ya fi'il, ya huruf gitu. Walaupun nanti terdiri dari tiga ini juga nggak masalah, tapi masing-masing pasti kalau nggak isim ya fi'il, kalau nggak fi'il ya huruf gitu. Begitu. Fal ismu nanti keterangannya lebih lanjut nanti. Ini kita maknain dulu ya, nanti ketika tujuan pembelajarannya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, ini di bawahnya ini ada. Jadi kita maknain dulu. Jadi karena karakteristik pembelajaran kitab itu kan memaknai kitab, jadi masalah tujuan pembelajaran itu nanti aja. Yang paling penting itu, yang paling pokok itu ya maknai di kitab ya. Fal ismu adapun kalimah isim yu'rafu dapat diketahui ya. Sekarang nih ada isim, fi'il, sama huruf. Karakteristik masing-masing apa? Bagaimana saya bisa membedakan isim dari fi'il, dari huruf? Lah masing-masing ini punya ciri-ciri, punya karakteristik gitu. Kita ke isim dulu untuk maknaan ya, ini ya, untuk penjelasan nanti ada di lembaran selanjutnya. Fal ismu adapun kalimat isim yu'rafu dapat diketahui bil khafdhi dengan i'rab jer, tulis saja pokoknya, dimaknain aja di situ. Bil khafdhi dengan i'rab jer. Wa tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya alif lam, wa hurufil khafdhi dan huruf-huruf jer. Maksudnya kemasukan huruf-huruf jer. Ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah baru tuh kalau kita sudah dapat inti daripada pembelajaran kitab yaitu makna itu, baru akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajarannya itu. Pembelajarannya apa? Memahami pembagian kalimat. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda kalimat isim. Yang ketiga, menganalisis kalimat-kalimat yang termasuk dalam kategori kalimat isim, fi'il maupun huruf. Gitu. Yang penting ya, yang paling penting itu kitabnya penuh, kalian dapat berkahnya, insya Allah nanti juga kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini udah ada tanda-tandanya nih. Lah sebelum mengarah ke situ, kita harus tahu dulu isim itu apa, fi'il itu apa, huruf itu apa. Baru itu tanda-tandanya. Nah ini. Pembagian kalimat. Saya mau sebutkan semacam, kok bisa sih, ngapain sih kita membahas pembagian kalimat itu. Lafat-lafat yang digunakan oleh orang Arab. Nah kan masalahnya kenapa sih Ustadz kok bahasanya orang-orang Arab itu kenapa? Nah, Al-Quran itu kan bahasa Arab, diturunkan di negeri Arab. Lah berarti kita rujukannya, kita kalau pengen memahami bahasa Arab, ya kita harus memahami bahasa orang Arab. Begitu. Jadi makanya ada yang mengatakan bahwa orang Arab itu melebihi kaum-kaum yang lain karena di situ bahasanya orang Arab dipakai dengan bahasa Al-Quran. Kita mau memahami Al-Quran ya harus paham bahasa Arab, paham bahasa mereka, orang-orang Arab ini. Lah, lafat-lafat yang digunakan oleh orang Arab dan sampai kepada kita, ini jauhnya sejauh sana sampai sini, itu jauh sekali. Kita bahasa Indonesia, negeri Indonesia jauh banget dari negeri Arab, tapi sampai sini ternyata. Berupa apa? Dalam percakapan-percakapan ada hiwar misalnya antar siswa dan siswa yang lain dengan bahasa Arab.
pelajaran-pelajaran atau dengan yang disampaikan guru dengan bahasa Arab. Bahkan di kitab-kitab maupun di surat-surat berbahasa Arab. Ada di kitab-kitab kuning itu kan juga berbahasa Arab. Yang kalian baca ini tadi itu kan juga bahasa Arab. Pasti tidak akan terlepas daripada salah satu dari 3 kalimah atau kata. Nah nih, semua yang tadi itu percakapan-percakapan, pelajaran-pelajaran, kitab-kitab itu pasti tidak akan terlepas dari 3 kata atau kalimah dalam bahasa Arab. Jadi kalimah akhirnya H itu dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat dalam bahasa Indonesia kalau dalam bahasa Arab diartikan dengan jumlah. Jumlah ya. Bukan jumlah penjumlahan begitu. Nanti kalian akan paham sendiri. Yakni kalimat isim, kata benda. Kalimat fi'il, kata kerja, dan kalimat huruf, kata sambung. Nah, kalian nih dalam bahasa Indonesia pernah nih. Kalau di sini saya bagian begini, ada tasjirnya, ada bagannya begini. Kalimat itu ada 3. Yang pertama, kalimat isim, kata benda atau disebut dengan nomina. Kalian tahu lah bahasa Indonesia itu nomina. Kalau kata kerja namanya apa? Kalimat fi'il disebut verba. Kalau kalimat huruf dalam bahasa Indonesia disebut konjungsi atau kata sambung. Lah, kalau dalam bahasa Arab ini cuma ada 3 ini, udah nggak lebih. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin masih banyak lagi. Ada kata sifat, ada kata ini, ada kata itu, kata ini itu. Kalau kata sifat dalam bahasa Indonesia itu masuknya ke nomina. Kalau dalam bahasa Arab, ya udah kalau Indonesia sendiri, kalau bahasa Arab sendiri. Makanya kita sekarang coba mengikuti alur pemikiran ilmu nahwu gitu loh, ahli nahwu. Kalimat isim contohnya apa? Kata benda nih, Muhammadun, kursiyun, maktabun, tufahatun. Nah ini kan harus bahasa Arab ya, jangan kursi ya, kursi jelas kata benda. Tapi jangan sebut kursi dalam bahasa Indonesia itu terus kalimat isim. Kalau kursiyun baru kalimat isim. Tapi kalau kursi ya tetap itu kata benda aja. Jangan disebut kalimat isim. Maktabun, kalimat apa? Kalimat isim. Meja, ya kata benda. Gitu. Yang kedua kalimat fi'il. Contoh nih, ada koma sudah berdiri. Berdiri atau kata-kata kerja yang berarti pekerjaan lah. Jalasa duduk. Qul, katakanlah yaqulu sedang berkata. Nah, yang kata yang lain makan, tidur, minum, pergi, pulang, bermain, terus semua kan pekerjaan semua. Gitu. Yang ketiga kalimat huruf contohnya hal apakah, lam tidak, ila kepada, ya kata sambung. Gitu. Kalau apakah ini kan sebagai kata sambung. Misalnya kan apakah kamu sudah makan, begitu. Apakah kamu sudah paham? Sebenarnya kan kata-kata kan sebelumnya kan cuma kamu sudah paham kan begitu. Tapi ditambahin apakah itu agar menyambung antara yang penanya dengan yang ditanyakan, ya ditanyai gitu kan. Sebagai penyambung itulah gunanya kata sambung begitu. Nah, sebelum kita sampai ke tanda-tanda atau karakteristik kalimat-kalimat isim, kita harus tahu dulu pengertiannya masing-masing kalimat. Masing-masing kata dalam bahasa Arab, ya. Yang pertama kalimat isim atau kata benda yaitu kalimat yang menunjukkan arti dengan sendirinya dan tidak disertai waktu. Ada 2 poin tuh. Yang pertama, dia menunjukkan arti dengan sendirinya. Maksudnya adalah dia tidak membutuhkan kalimat yang lain untuk punya arti. Dia sendiri aja sudah punya arti. Terus syarat yang kedua, dia tidak disertai dengan waktu. Waktu itu cuma 3, kalau nggak kemarin, sekarang atau besok. Nah ini nggak disertai waktu 3 waktu itu. Contoh Zaidun. Nah contohnya Zaidun. Kata Zaid dalam bahasa Arab berarti nama seorang lelaki. Oh Zaid, dia namanya Zaid. Zaidan kayak atau Zaid, Zidan kayak misalnya. Pokoknya Zaidun pokoknya. Itu nama seorang lelaki. Kata Zaid ini mempunyai arti tanpa bantuan kalimat lain, melainkan sudah punya arti sendiri, yakni nama orang.
Nggak butuh dengan kalimat apapun, tapi ketika orang bilang Zaidun itu sudah paham itu nama orang. Gitu. Juga kata Zaid tidak terikat dengan waktu. Waktu yang 3 tadi tidak ada Zaid kemarin, sekarang atau yang akan datang. Zaid sekarang, kemarin terus juga sama. Orangnya itu Zaid itu. Contoh lain misalnya kursiyun yang berarti kursi mempunyai arti dengan sendirinya dan tidak terikat dengan waktu. Kursi sekarang, kemarin, atau besok itu juga sama kursinya. Walaupun agaknya berbeda ya, tapi kan dalam konteks kebahasaan itu sama. Gitu. Itu tentang kalimat isim. Sekarang kita mengarah ke kalimat fi'il, kata kerja atau verba. Ya kalian kalau pengen lebih menentukan kalimat isim yang tadi ya, pokoknya kalau ingin lebih mudah untuk menentukan kalimat isim itu sebelum kita mengarah kepada ciri-ciri atau karakteristik itu ya tahu artinya dulu. Wajib buka kamus. Kalau udah tahu tuh artinya ini berarti ini pasti kata benda, berarti itu kalimat isim, kan begitu. Tapi nanti juga ada karakternya sendiri. Ya kata kalimat fi'il itu apa? Yang menunjukkan arti dengan sendirinya. Lah ini isim sama fi'il itu sama, tanpa butuh kalimat yang lain dia udah punya arti sendiri dan disertai dengan waktu. Nah, itu 3 waktu tadi. Nah, oleh karena itu waktu hanya terbagi menjadi 3. Oleh karena itu kalimat fi'il juga terbagi menjadi 3. Udah nggak lebih dari itu. Walaupun dari sisi yang lain nanti juga ada, tapi yang penting dari sisi kewaktuan gitu loh. Dari sisi waktu itu cuma 3. Yang pertama fi'il madhi, yaitu kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau lalu yang kemarin. 1 detik yang lalu itu udah kemarin, gitu loh caranya itu. Udah masa lalu. Gak bisa disebut kalau kemarin ya kemarin lah. Maksudnya 1 detik yang lalu itu sudah masa lalu. Contohnya koma, sudah berdiri. Sudah berdiri. Berdiri atau belum? Ya sudah. Inilah namanya fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau. Berdiri kalimat fi'il bukan? Iya. Nggak butuh kalimat lain juga dia juga sudah punya arti. Yang kedua, yang B, fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang. Nah, sekarang atau akan datang itu bisa mudhari' namanya. Jadi kalau yang sekarang ya sedang kan biasa, sedang makan, berarti kan baru makan tuh. Bukan baru aja makan, tapi sedang makan gitu loh. Nah, terus akan datang, akan makan, berarti kan belum makan, baru mau dilakukan. Contohnya nih, yaqumu sedang atau akan berdiri. Jadi sekarang atau besok itu namanya fi'il mudhari' gitu. Bisa 2 waktu berarti, sekarang atau akan datang. Yang C, fi'il amar, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Nah, kalau perintah misalnya nih kamu perintah atau gurumu perintah, tulis sekarang, catat di buku kalian, misalnya kan begitu. Catat di buku kalian. Itu kalian nulis belum? Ya belum. Berarti kan fi'il amar, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Orang perintah itu ya belum dilakukan. Pasti ya waktunya akan datang. Nggak bisa sekarang itu perintah langsung dilakukan itu. Itu perintahnya pasti nanti gitu loh. Dilakukannya nanti. Contohnya kum, berdirilah. Udah berdiri belum? Ya belum. Kum disuruh berdiri. Nah, inilah pembagian dari fi'il kata kerja. Makanya hikmahnya waktu itu kan begitu. Kalau pepatahnya itu pada bilang itu kan masa itu cuma ada 3, masa lalu atau masa kemarin, sekarang atau akan datang. Ya kalau masa lalu ya jadikan pelajaran. Kalau sekarang maksimalkan. Gitu loh. Kalau yang akan datang penuhi dengan harapan, kan begitu. Ada pepatah yang lain bilang begini, kalau masa lalu ucapkanlah astaghfirullah. Kalau masa sekarang ucapkanlah alhamdulillah.
gitu loh. Kalau masa yang akan datang itu apa saya lupa itu. Kalau masa yang akan datang itu insya Allah, nah, begitu. Insya Allah kan berarti kan belum dilakukan, begitu. Insya Allah, nah begitu. Ya pokoknya kalau ada motivator itu pernah berkata itu saya hanya akan hidup hari ini. Misalnya kamu tahu nih masa kamu meninggalnya kapan itu tahu gitu misalnya. Pasti sholatnya pasti paling khusyuk kan begitu. Ibadahnya paling khusyuk gitu. Saya akan hidup hari ini berarti saya harus memaksimalkan hari ini. Yaitu masa sekarang itu maksimalkan. Gitu. Wah ini gimana ini? Kalimah fi'il. Nah, ini gampangnya begini nih. Fi'il madhi masa lampau, fi'il mudhari masa yang akan datang, terus fi'il amar pasti masa yang akan datang itu. Selanjutnya mengarah ke kalimah huruf. Kalimah huruf berbeda dengan kalimah yang lain karena kalimah huruf terbagi menjadi dua, yakni tadi kalau kalimah isim fi'il itu mempunyai makna dengan sendirinya. Kalau isim nggak disertai waktu, kalau fi'il disertai waktu. Kalau yang menunjukkan lampau fi'il madhi. Kalau sekarang dan masa akan datang fi'il mudhari. Kalau pasti yang akan datang itu fi'il amar. Kalau huruf itu dibagi dua. Ada huruf mabani yaitu huruf-huruf hijaiyah pembangun kalimah. Misalnya kata Zaidun terdiri dari huruf za, ya, dan dal. Inilah huruf mabani dan tidak memiliki arti. Jadi tersusun Zaidun itu kan tersusun dari za, ya, dal. Za, ya, dal ada artinya enggak? Enggak ada artinya. Ini namanya huruf mabani. Apakah yang dimaksud di sini adalah huruf mabani? Bukan. Tapi huruf ma'ani, yakni huruf-huruf yang mempunyai makna jika disertai kalimat yang lain. Itu kalimat apa? Kalimat isim atau kalimat fi'il. Misal kata ilah. Kata ilah tidak mempunyai arti jika sendiri, tapi jika disandingkan dengan kata lain, misal al-masjidi, maka menjadi mempunyai arti ilal masjidi, maksudnya ke masjid. Ilah ke, ya enggak sempurna, tapi kalau ilal masjidi ke masjid. Inilah yang dimaksud dengan kalimah huruf di sini. Ja'ali maknan itu maksudnya adalah huruf ma'ani, hal apakah, ila kepada, min dari, begitu banyak itu. Bahkan ini tadi kan kalimat yang lain ini bahkan huruf sendiri malah menjadi tanda salah satu kalimat begitu. Selanjutnya tanda-tanda kalimat isim. Sementara akan saya cuma cuplikan aja. Dari 3 kalimat di atas masing-masing memiliki karakteristik atau tanda-tanda yang membedakan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Ya, karena kan tadi kan baru pengertiannya aja tuh. Isim, fi'il sama huruf. Pengertiannya aja. Cuma mau membedakan itu bagaimana. Kalau membedakan dari definisi udah tahu. Tapi kalau untuk tanda-tanda bagaimana? Pasti ada tanda-tandanya. Adapun tanda-tanda kalimat isim yaitu ber-i'rab jar, bertanwin, kemasukan al, yang keempat kemasukan huruf jar. Ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Gampangannya begini, dari keempat tanda tersebut, ya tanda kalimat isim ada 4 tuh tadi. Dapat diklasifikasikan menjadi 2 tanda. Yang pertama adalah tanda di akhir kalimat, ber-i'rab jar. Contoh bizaidin. I'rab jar gampangannya begini, identiknya itu kasroh. Kalau akhirnya berharokat kasroh, itu kemungkinan besarnya itu i'rab jar dan itu kalimat isim. Yang kedua bertanwin. Tanwin itu letaknya di mana? Pasti di akhir kalimat. Contohnya bizaidin tadi gitu. Yang kedua tanda di awal kalimat itu ada kemasukan al, contohnya ar-rajulu, ada ar-rajulu. Yang kedua kemasukan huruf jar. Bizaidin, ada huruf jarnya. Nanti huruf jarnya nanti pada pertemuan selanjutnya. Keterangannya apa? Nah, sekarang tanwin itu apa Ustaz? Tanwin adalah nun mati di akhir kalimat yang terlihat saat diucapkan dan tidak terlihat saat ditulis. Kamu ketika mengucapkan Zaidun, ada nunnya nggak di situ? Ada, di suaranya ada, tapi ketika ditulis cuma Zaidun, cuma dhammah agak tebel aja. Nggak ada tambahannya aja. Itulah namanya tanwin.
Maksud i'rab jar mudahnya identik dengan kasroh. Nah, itu identik dengan kasroh. Nanti di pembahasan i'rab akan saya jelaskan lebih lanjut lagi tentang i'rab itu kan ada 4. I'rab rofa, nasab, jar, dan jazm. Itu nanti akan jelaskan lebih. Yang penting pokoknya ketika ada al, ada huruf jar, ada tanwin, ada i'rab jar itu kalimah isim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan lewat learning boleh gitu ya, atau lewat Jabri juga boleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Dan tolong tuh pengertian-pengertian tadi yang tidak ada di kitab tolong salin di kitab kalian. Yang bagian kosong aja kan itu banyak, di samping itu kan bagian kosong itu banyak. Catat di situ ya, tulis nanti di foto dan di-upload di e-learning. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, semoga banyak manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara